Yo, what's up guys, and welcome back to Bashing Lagi YouTube channel. Sama gue Malvin, dan hari ini guys kita bakal ngebahas smartphone terbaru dari Vivo di lini V series mereka, yaitu ini dia Vivo V19 tanpa Pro-nya ya guys. Jadi guys, ada beberapa hal yang menarik di smartphone ini yang gue pengen share dan udah gue rangkum dalam 5 hal yang harus kalian ketahui dari Vivo V19. So, ya langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu tampilan baru dari Vivo V19 ini. Kita mulai dari bagian depannya dulu, yaitu layarnya. Ini dinamain Vivo sebagai Ultra O Screen. Jadi guys, dia menggunakan desain punch hole untuk pertama kalinya. Ada kecil banget nih di bagian kanan atas, di mana terdapat AI selfie kamera 32 megapikselnya. Harus gue akui juga ini punch hole terkecil yang gue pernah lihat di smartphone guys, dengan diameternya sekitar 2,9 mm. Ini membuat tampilan depannya itu jadi lebih manis menurut gue guys, kayak ya detail lalat manis gitu lah ya. Dan layarnya sendiri menggunakan panel Super AMOLED, rasionya 20:9 dan resolusinya Full HD+. Kualitas layarnya menurut gue juga udah oke banget guys, warnanya vibrant, terang, tajam, enak dilihat juga karena udah punya akurasi 100% DCI-P3 Color Game Mode. Nah, fitur Always On Display dan juga teknologi Screen Touch ID masih tersedia guys di smartphone ini, yang teknologinya juga cepat dan akurat. Oke, lanjut ke nomor kedua yang harus kalian ketahui dari Vivo V19 ini adalah kameranya. Kita mulai dari kamera depan dulu ya, karena barusan tadi kita udah bahas kan. Jadi guys, kamera ini dikasih nama oleh Vivo sebagai 32 megapiksel Super Night Selfie kamera, karena udah bisa pakai mode night mode-nya. Jadi di kamera selfie udah ada night mode. Nah, ini kepake lah kalau kalian misalnya lagi dinner bareng teman-teman, pas kelar kerja gitu, sore-sore ada malam, atau kalau kalian romantic dinner bareng pacar, bareng pasangan gitu, yang agak-agak remang gitu guys. Jadi kita nggak perlu minta orang fotoin pakai kamera belakang, karena dengan kamera depannya, kamera selfie-nya udah bisa night mode juga. Nah, untuk kamera belakangnya juga guys, desain dari kamera belakangnya Vivo ini udah kekinian lah bisa dibilang, dengan model mengkotak yang di dalamnya terdapat 4 quad kamera, AI quad kamera, mulai dari 48 megapiksel AI quad kamera, 8 megapiksel super wide angle, 2 megapiksel super makro kamera, dan juga 2 megapiksel depth kamera. Nah, frame kamera ini guys membuat bodinya sedikit menonjol karena ya ada tadi kotaknya ini. Jadi kalau kalian taruh di meja dia agak kurang stabil, makanya mending dipakein case-nya aja, dan juga udah dikasih case di dalam kotaknya. Dan berikut adalah hasil foto dan juga video dari kamera Vivo V19. Oke guys, ini adalah hasil video perekaman dari Vivo V19 di kamera belakangnya. Jadi ini gue pakai resolusi Full HD 1080 fps dan kestabilannya oke banget guys menurut gue. Warnanya juga bagus, dan sebenarnya ini bisa sampai resolusi 4K. Tapi kalau kita pakai active resolution 4K, dia stabilizationnya nggak aktif elektroniknya. Jadi makanya gue rasa lebih oke pakai yang Full HD aja, dan ini juga warnanya oke banget. Fokusnya juga lumayan. Gantiannya juga cepet. Ini lagi hujan juga dan lumayan banyak angin, dan suaranya juga menurut gua lumayan oke. Oke, ini dia guys video menggunakan lensa ultra wide dari Vivo V19. Lihat transisi exposure bagus banget, warna juga nggak beda menurut gua guys, malah enak banget. So far so good sih, kamera menurut gua udah oke. Kalibrasi warna bagus, tajam juga enak, dan ini juga resolusi Full HD-nya lumayan stabil. Walaupun memang dia nggak ada electronic image stabilization di sini. Nah, sekarang kita ganti ke kamera selfie-nya ya. Oke, ini dia hasil kamera depan untuk videonya dari Vivo V19. Lumayan oke, skin tone-nya bagus, ketajamannya oke, dan resolusi maksimalnya di 1080p Full HD aja ya. Kalian hati-hati karena settingan awalnya dia cuma 720, mesti diganti semua, dinaikin ke 1080. Kamera depan bisa 1080, kamera belakang bisa sampai 4K. Oke, segitu aja. Thank you.
Oke, lanjut guys ke nomor 3 yang kalian harus ketahui dari Vivo V19 adalah performance-nya. Nah, Vivo V19 menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 675 AI dan juga RAM-nya ada 8GB, ROM-nya ada dua pilihan 128 dan 256GB. Itu juga bisa di-expand menggunakan micro SD card ya. Nah, selain spesifikasi yang tadi oke guys, performance dari smartphone ini juga disupport oleh software Vivo yang dinamai sebagai multi turbo, di mana terdapat 5 komponen utama yaitu ada cooling turbo, game turbo, ART++ turbo, center turbo, dan AI turbo. Nah, Vivo mengklaim kalau kelima komponen ini tuh memaksimalkan performance smartphone ini, dan juga selama gua pakai sih seminggu terakhir, gua ngerasain performance-nya juga udah konsisten banget guys, nggak ada stutter lag, nggak ada nge-lag pas kita multitasking, RAM-nya juga gede, jadi enak buat pindah-pindah aplikasi, buat gaming juga nggak panas, yang kalau kalian main PUBG 1-2 game masih oke lah, touchscreen-nya enak, gyroscope juga oke. Nah, speaker yang ada di smartphone ini juga kenceng guys, dan tersedia headphone jack kalau kalian perlukan. Oke guys, lanjut ke nomor 4 dari smartphone ini yaitu baterainya. Nah, terdapat baterai gede 4500 mAh dengan teknologi dual engine fast charging 18 watt via USB Type-C. Dan sama seperti pengalaman gue sebelumnya dengan smartphone Vivo, smartphone ini tuh nggak kalah awet guys. Gue bisa pakai 1,5 maksimal 2 hari dengan medium to heavy use. Ya kalau gue intense gaming gitu pas weekend, ya malamnya gue masih ngecas sih tetap. Ngecasnya juga udah cukup cepat dengan charger dual engine fast chargingnya Vivo 18 watt. Itu bisa mencatat dari 10 sampai 100% dalam waktu sekitar 80 menit. For your information juga guys, FYI, dual engine fast charging ini tuh teknologinya compatible dengan QC 3.0. Jadi kalau kalian punya power bank atau punya charger yang sekarang rata-rata udah bisa QC 3.0, itu bisa dipakai juga buat fast charging si Vivo V19 ini. Dan lanjut ke hal kita yang terakhir, nomor 5, yaitu OS atau operating systemnya. Nah, Vivo V19 ini udah menggunakan Android 10 dengan skin Vantage OS 10 juga. Fitur-fitur yang tersedia lengkap banget guys, mulai dari ada dark mode, navigation keys-nya juga fleksibel, bisa diganti berbagai pilihan. Ultra game mode itu punya berbagai fitur canggih, kayak ada voice changer, itu yang paling seru, bisa pakai berbagai jenis suara kayak samaran kayak gitu guys. Terus ada esports mode juga, dan masih banyak lagi guys yang bisa mengimprove gaming experience kalian. Jadi seru banget, selain buat foto-foto, buat gaming juga HP ini nggak kalah serunya. So guys, itu tadi 5 hal yang harus kalian ketahui dari Vivo V19. Menurut gue sih secara overall smartphone ini tuh start yang bagus lah dari Vivo di tahun 2020 ini, terutama di desainnya yang udah up to date banget. Cuma memang kalau dibilang kekurangannya mungkin menurut gue nggak ada upgrade spesifikasi dari varian Vivo yang V17, tapi dari segi penggunaan memang udah oke-oke aja, nggak ada kendala di gua. Jadi ya tinggal tunggu aja guys, semoga nanti ada versi Pro-nya juga di Vivo V19 ini, dan semoga nanti juga versinya bakalan lebih baik lagi. Dan dengan harga resmi di 4,3 juta rupiah startingnya guys, gua rasa smartphone ini punya value yang bagus di bagian desain, karena belum ada tuh guys smartphone dengan punch hole design kayak gini yang harganya segitu, dan dari segi experience juga penggunaan Vivo V19 udah oke banget. Oke, segitu aja guys dari gua, semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan lagi boleh langsung ditulis aja di kolom comment section di bawah, dan boleh dong klik tombol jempol ke atas kalau kalian suka dengan videonya, subscribe juga ke Passion Tech YouTube channel. Nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao. Solid. Mantap Vivo.